Di pertarungan terakhir kali di manganya, ada kemungkinan Maki bisa menjadi orang yang mengalahkan Sukuna di Jujutsu Kaisen. Nah, Maki Zenin adalah salah satu penyihir terkuat yang ada di Jujutsu Kaisen, dan saat ini pastinya kita sudah mengetahui perkembangan kemampuan yang hebat selama arc Culling Game. Maki saat ini telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan Maki ini dapat dibandingkan secara langsung dengan Toji Fushiguro, si pengguna batasan surgawi yang juga sangat kuat dalam hal kekuatan dan keterampilan. Bahkan ada kemungkinan Maki memiliki kemampuan batasan surgawi yang lebih tinggi lagi melebihi Toji. Itu terjadi karena sampai saat ini ia telah dapat tumbuh menjadi lebih hebat dari Toji dalam hal kekuatan dan mencapai hal-hal yang luar biasa dalam pertempuran. Dengan demikian kita pasti akan mengharapkan Maki memiliki peran yang sangat penting dalam arc Culling Game, terutama dalam pertempuran paling sulit seperti saat ini, saat pertempuran melawan Sukuna dan Kenjaku. Tapi sepertinya yang sudah jelas dalam ceritanya, Kenjaku sekarang sudah mati, yang berarti Maki tidak akan bertarung melawannya. Tapi sebaliknya, perannya kemungkinan besar akan melawan Sukuna. Namun, ketika pertempuran sedang berjalan sebelum sampai chapter terbaru ini, dia tidak terlihat di manganya, yang mana itu membuat kita yang menantikan aksinya sedikit bingung. Namun setelah chapter 251 rilis, sepertinya peran Maki tentunya akan menjadi peran yang sangat menarik dan sangat penting dalam pertarungan kali ini. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang kemungkinan peran Maki dalam pertempurannya melawan Sukuna. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang di mana sebenarnya Maki saat pertarungan dengan Sukuna dan Kenjaku sedang berlangsung. Nah, pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh kita di pertarungan Jujutsu Kaisen saat ini adalah mengenai keberadaan Maki. Sebelum-sebelumnya di pertarungan Jujutsu Kaisen di manga, dia tidak terlihat sama sekali. Dan terakhir kali kita melihat Maki ketika setelah kematian Gojo, yaitu saat sedang membahas perundingan akan penyerangan Sukuna. Setelah itu Maki tidak terlihat lagi, dan setelah kematian Gojo, para penyihir dari sekolah Jujutsu mengambil berbagai langkah untuk mencoba melawan Sukuna. Dan dari berbagai langkah tersebut, para penyihir dari sekolah Jujutsu merencanakan penyerangan Sukuna setelah mereka menunggu Kashimo untuk bergerak melawan Sukuna. Dan segera setelah Kashimo mati, orang-orang seperti Yuji, Higuruma, Ino, dan Kusakabe serta Choso langsung terjun ke medan perang melawan Raja Kutukan Sukuna. Dan sementara itu di sisi lain, Hakari juga ikut terjun ke medan perang, tetapi dia hanya untuk melawan Uraume saja. Dan sejak saat itu hingga saat ini, sampai Higuruma, Choso, Kusakabe, dan Ino dikalahkan dan Yuta masuk ke dalam medan perang, mereka semua masih terus bertarung, yaitu Yuji dan Yuta. Sementara itu, sebelum Yuta bergabung ke penyerangan Sukuna, Yuta mengambil peran yang sangat penting saat dia pergi untuk memburu Kenjaku. Nah, sebelumnya Takabalah yang mengajak Kenjaku bertempur dan melakukan pertempurannya dengan sempurna untuk membuat Kenjaku lengah. Menariknya, di tengah pertarungan Takaba dan Kenjaku, dengan kekuatan resonansi jiwa untuk menghilangkan keberadaannya, Yuta mencoba menyelinap ke arah Kenjaku, bahkan hingga membuat Kenjaku tidak menyadarinya. Dan di saat seperti itu Yuta langsung mengambil kesempatan, yaitu untuk memenggal kepala Kenjaku secara tiba-tiba untuk benar-benar mengalahkan Kenjaku. Nah, Yuta kemudian berhasil membunuhnya dengan menikamnya langsung di bagian otak. Dan juga walaupun banyak roh terkutuk yang keluar dari tubuh Geto yang tak terkendali setelah kematiannya, semua itu berhasil diatasi oleh Rika. Kemudian dari sana dan seterusnya, Yuta langsung kembali bertarung melawan Sukuna dan bergabung dengan Yuji. Dan di sini keduanya terlibat dalam pertempuran sengit melawan Sukuna. Tapi dari semua itu, sebenarnya Maki lah yang seharusnya melawan Kenjaku di awal. Namun karena keinginan Yuta yang ingin menghabisi Kenjaku, peran Maki untuk mengalahkan Kenjaku akhirnya tidak jadi sehingga digantikan Yuta. Dan itu berarti bahwa saat ini ada kemungkinan Maki sedang berada di tempat lain saat Yuta bertarung dengan Kenjaku. Dan juga Maki sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk bergabung dalam pertempurannya melawan Sukuna untuk memberikan serangan kejutan. Dan karena Kenjaku sudah ditangani, jadi satu-satunya ancaman yang tersisa adalah Sukuna. Dan itu berarti pada akhirnya Maki akan bergabung dalam pertempuran ini pada suatu saat dan memainkan peran penting di pertarungannya melawan Sukuna. Dan hingga saat ini, saat Yuta telah memperluas domain expansion-nya dan dia berniat untuk menyelesaikan semuanya di sana, maka Maki pun harus dengan sabar menunggu kesempatannya untuk bergerak.
agar dia dapat melakukan serangan diam-diamnya yang mungkin akan membuat Sukuna tidak bisa memprediksinya. Lalu, bagaimana Maki dapat bergabung dalam pertarungan melawan Sukuna? Sebelumnya yang sudah kita duga bahwa sebenarnya Maki kemungkinan besar akan bergabung dalam pertarungannya melawan Sukuna. Dan seharusnya tidak sulit bagi kita, para penggemar Jujutsu Kaisen, untuk mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada dasarnya kekuatan Maki membuatnya menjadi orang yang sempurna untuk bergabung dalam pertempuran melawan Sukuna untuk melakukan serangan diam-diam. Alasannya adalah karena Maki tidak memiliki energi kutukan sama sekali. Dan karena itu, Maki tidak dapat dideteksi oleh penyihir manapun. Dan itulah inti dari kemampuannya, yaitu membuatnya tidak bisa terdeteksi bahkan oleh penyihir hebat sekalipun. Selain itu, domainnya juga tidak dapat bekerja padanya dan tidak dapat menjebaknya. Karena itu, masuknya Maki di keadaan genting saat ini adalah pengaturan waktu yang tepat bagi Maki untuk bergabung dalam pertempuran ketika Sukuna sedang tidak bisa memprediksi pertarungannya dengan tepat. Selain itu, sebenarnya di dalam domain expansion Yuta, tujuan Yuji dan Yuta itu menyelamatkan Megumi sambil mengalahkan Sukuna. Mereka melakukan hal ini dengan cara menyerang jiwa Sukuna secara langsung menggunakan tinju milik Yuji. Yuta juga berencana untuk menggunakan Yakup Ladder ketika ada kesempatan untuk membantu menghilangkan Sukuna dari tubuh Megumi. Sementara itu, setelah menggunakan Yakup Ladder, Yuji menggunakan Soul Capture dari tinjunya untuk melemahkan cengkeraman Sukuna terhadap Megumi dan menurunkan output energi terkutuknya. Sehingga itu membuka harapan bagi Yuji dan Yuta untuk menyelamatkan Megumi. Dan dari semua pertarungan itu, saat ini seluruh fokus Sukuna tertuju pada Yuji dan Yuta yang mencoba memisahkan dirinya dari Megumi. Sehingga karena hal itu, Sukuna tidak bisa memperkirakan bahwa Maki akan bergabung dalam pertarungan dan menyerangnya diam-diam. Dan karena faktanya Maki tidak dapat dideteksi oleh siapapun dan domain Yuta juga tidak dapat menghalanginya serta tidak bekerja padanya, dengan itu dia bisa menyelinap ke belakang Sukuna tanpa terdeteksi sama sekali, sehingga membuat Maki dengan mudah menusuk Sukuna dengan alat kutukan pembelah jiwa, yang bahkan senjata tersebut kemungkinan hanya memiliki sedikit energi kutukan, yang mana bisa jadi energi tersebut juga tidak mudah Sukuna deteksi dalam keadaan sekarang ini. Nah, untuk peran Maki saat melawan Sukuna, peran Maki dalam melawan Sukuna akan sama dengan karakter lainnya, yaitu untuk menyelamatkan Megumi Fushiguro dan membinasakan Sukuna. Maki dan Megumi memiliki ikatan khusus karena mereka masih satu saudara dalam klan Zenin. Dan meskipun dalam cerita tidak terlalu berfokus pada aspek hubungan mereka, Maki yang memasuki domain expansion Yuta pada suatu saat nanti seharusnya sudah bisa ditebak dengan jelas oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen. Nah, strategi yang sempurna di sini adalah Maki menunggu kesempatan terbaik dan melancarkan serangannya diam-diam terhadap Sukuna dengan pedang pembelah jiwanya. Dan mengenai bagaimana dia dapat melakukan hal tersebut, seharusnya mudah juga untuk diketahui. Karena saat bertarung, Maki menggunakan katana pembelah jiwa. Nah, katana atau pedang ini secara langsung hanya menargetkan jiwa targetnya saja dengan mengabaikan semua pertahanan sekeras apapun. Dan ini berarti Maki pada dasarnya dapat melakukan apa yang Yuta dan Yuji coba lakukan dengan kekuatan mereka sendiri untuk memisahkan jiwa Megumi dan Sukuna. Karena sebenarnya Maki sendiri tidak dapat memisahkan Sukuna dari Megumi. Sehingga karena itu, penggabungan serangan antara Yuta, Yuji, dan Maki adalah hal yang tepat untuk memisahkan jiwa Sukuna dengan Megumi. Dan dengan menggunakan alat terkutuk pedang pembelah jiwa ini, Maki dapat menyelamatkan Megumi. Yang ada kemungkinan dengan pedang ini, Maki bisa memusatkan targetnya hanya kepada jiwa Sukuna saja, yang sudah direnggangkan dengan Megumi oleh serangan tinju jiwa Yuji. Sehingga hal itu bisa memudahkan Maki untuk hanya menargetkan jiwa Sukuna saja untuk membasminya dan menolong Megumi. Walaupun masih belum pasti apakah serangan tersebut akan ampuh jika melawan Sukuna yang bersatu dengan tubuh Megumi. Tapi dari hal itu, jika memang Sukuna kalah, maka berarti Maki memang benar-benar akan menjadi kunci untuk kemenangan melawan Sukuna. Namun, jika dengan serangan pembelah jiwa tetap tidak berhasil, dan jika Sukuna mengeluarkan teknik-teknik lainnya, maka Maki harus ikut bergabung juga dan bekerja sama dengan Yuta serta Yuji untuk bertarung habis-habisan mengalahkan Sukuna dan memisahkan Megumi. Dan demikian adalah pembahasan tentang kemungkinan peran Maki dalam pertempurannya melawan Sukuna.
Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.